Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi teknik dan prosedur konsolidasi. Oleh karena itu, perkenalkan kami dari kelompok dengan beranggotakan saya sendiri Sapuran Sangaji dengan NIM 2019-017-024. Saya Elizabeth Yanuarista, NIM 2019-017-018. Saya Cynthia Nasrani Bilang, NIM 2019-017-029. Saya Hendy Feradika, NIM 2019-017-037. Saya Selda Kurama, NIM 2019-017-038. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pembahasan. Baik, saya akan mengkaji keterkaitan antara ajaran taman siswa dengan akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, keterkaitan di sini kita lihat melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengetahuan, etika, dan religiulitas. Baik, dalam pengetahuan itu sendiri, pendidikan Ki Hajar Dewantara membentuk semangat Tringo, Tripantangan, dan trilogi kepemimpinan. Ketiga elemen ini harus terbentuk dalam pola jati diri pelajar agar bisa mengenyang wawasan sesuai dengan unsur rasa kemanusiaan, kebenaran, dan dapat dipercaya. Dengan adanya pengetahuan yang baik, itu dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menerapkan sifat kejujuran dalam diri pelajar. Nah, hal ini juga berlaku dalam profesi akuntansi, di mana seorang profesi harus memiliki wawasan yang mumpuni agar bisa menjadi seorang profesi yang kredibel, yang produktif, berkualitas, yang bisa diandalkan. Yang kedua, pendekatan yang kedua yaitu etika. Dalam etika itu berbicara terkait moralitas. Jadi etika sendiri itu sangat urgent diterapkan bagi diri pelajar, di mana akan membentuk pola perilaku, tingkah laku, cara berpikir, cara berbicara, cara menumbuhkan sikap terhadap orang lain. Nah, jadi ini juga penting dalam dunia pekerjaan, termasuk dalam profesi akuntansi, yang harus menanamkan sifat kejujuran dalam hal menyediakan informasi sesuai dengan kebenaran, dan informasi tersebut agar mudah agar dipercaya dengan baik oleh para pemakainya. Jadi seorang profesi akuntansi harus menanamkan sifat kejujuran, menyediakan laporan keuangan harus sesuai dan tidak salah saji. Oleh karena itu, etika ini sangat berperan penting dalam profesi akuntansi. Religiulitas berarti berbicara terkait keagamaan. Di sini juga mendorong hal-hal positif bagi pemikiran atau kepribadian pelajar agar bisa menanamkan hal-hal baik dalam diri pelajar. Nah, ini juga menjadi pondasi kuat untuk bisa menumbuhkan atau membentuk pola perilaku pelajar dengan baik, pola perilaku yang baik yang harus diterapkan dalam dunia kerja atau dalam dunia profesi. Begitu juga dengan profesi akuntansi, harus menanamkan jiwa-jiwa religiulitas agar bisa menjadi profesi yang memiliki rasa kemanusiaan, berwawasan, tetapi selalu menanamkan sifat kejujuran. Nah, religiulitas sendiri itu sebagai pondasi agar bisa menumbuhkan kekuatan perilaku yang lebih baik. Mungkin itu saja keterkaitan ajaran taman siswa dengan akuntansi keuangan lanjutan kedua yang dipandang melalui 3 pendekatan tadi, yaitu pengetahuan, etika, dan religiulitas. A. Teknik dan prosedur konsolidasi. Pengertian konsolidasi dan akuisisi. Yang pertama, konsolidasi. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 orang perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan terbatas yang baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan terbatas yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan terbatas yang meleburkan diri terakhir karena hukum.
Sementara pasal 1 angka PP nomor 27 tahun 1998, peleburan atau konsolidasi adalah hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan terbatas baru dan masing-masing perseroan terbatas meleburkan diri menjadi bubar. Contoh konsolidasi pembentukan Bank Mandiri yang berasal dari peleburan 4 bank BUMN yang sedang sekarat akibat dampak krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, yaitu Bank BDN, Bank Bumidaya, Bank Ekspor, Impor, dan Bank Bapindo. Kebijakan peleburan 4 bank BUMN tersebut diambil pemerintah guna menyelamatkan bank dari risiko kebangkrutan karena pada saat itu modal keempat bank BUMN tersebut sudah negatif. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambil alih atau pengakuisisi maupun perusahaan yang diambil alih atau diakuisisi tetap hidup sebagai hukum yang terpisah. Pengambil alihan akuisisi sesuai pasal 1 angka 3 PP nomor 57 tahun 2010 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Pelaku usaha sesuai dengan pasal 1 angka 8 PP nomor 57 tahun 2010 adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Contoh akuisisi. Pengambil alihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia PT HM Sempurna oleh perusahaan rokok asal Amerika atau Philip Morris Lead. Akibat akuisisi tersebut, kendali perusahaan PT HM Sempurna tidak lagi berada di tangan keluarga besar Sempurna, tetapi sudah beralih ke tangan Philip Morris Lead. Pengertian dan tujuan laporan keuangan konsolidasi. Menurut IAS 27, laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan dari suatu kelompok atau grup perusahaan yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi. Dipandang dari segi hukum, perusahaan induk dan perusahaan anak memang berdiri sendiri, akan tetapi dipandang dari segi ekonomi, perusahaan anak hanyalah perpanjangan tangan dari perusahaan induk. Oleh karena itu, dari segi ekonomi, kedua perusahaan tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan. Agar kedua perusahaan induk dan perusahaan anak dapat mencerminkan satu kesatuan ekonomi, maka kedua perusahaan tersebut harus menyusun suatu laporan keuangan yang mencakup dan mencerminkan operasi perusahaan induk dan perusahaan anak. Selanjutnya yaitu kita masuk pada prosedur akuntansi. Nah, pada prosedur akuntansi ini menjelaskan terkait pembuatan laporan keuangan yang menjelaskan bahwa seluruh transaksi antara grup harus dieliminasi terlebih dahulu dalam laporan neraca dan laba rugi. Nah, laporan keuangan induk dan anak sebenarnya disusun berdasarkan tanggal yang sama. Jadi dalam pelaporan itu antara perusahaan anak dan perusahaan induk itu harus selaras dalam menetapkan tanggal pada laporan keuangan. Selanjutnya teknik dan prosedur laporan keuangan konsolidasi. Nah, pada prosedur ini diatur dalam PSAK nomor 4, yaitu menyatakan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu perusahaan induk atau disebut sebagai parent company dan perusahaan anak atau subsidiary company itu digabungkan satu persatu dalam menghubungkan unsur-unsur yang sejenis dan aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, perusahaan induk dan perusahaan anak itu membuat laporan keuangan itu disatukan dengan memperhatikan unsur-unsur yang memiliki unsur yang sejenis seperti aktiva kewajiban, ekuitas sesuai dengan aturan PSAK yang sudah ditetapkan.
Nah, ini ada beberapa prosedur yang harus kita ketahui dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, mempersiapkan kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, memasukkan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca pada masing-masing perusahaan induk dan anak dengan kolom yang sudah disediakan pada masing-masing perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, jika ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk dan anak seperti koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya, dikonversi ke metode ekuitas. Perlu dibuatkan jurnal penyesuaian atau diposting ke buku besar perusahaan induk dan anak. Yang keempat, memasukkan jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja, seperti mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan yang memang sekiranya perlu dilakukan eliminasi. Nah, ini ada gambaran dalam melakukan penyusunan laporan konsolidasi, yaitu dilihat dari pendapatan dari perusahaan anak itu pada bagian kredit, dividen pada bagian debit, investasi pada perusahaan anak pada debit, melakukan penyesuaian untuk mencatat hak minoritas dan dividen perusahaan anak. Nah, beban hak minoritas itu dapat pada debit, dividen pada kredit, hak minoritas pada kredit. Nah, mengeliminasi akun resiprokal, yaitu akun investasi pada perusahaan anak atau disebut sebagai neraca induk, dan akun ekuitas di neraca anak dikali dengan presentasi kepemilikan induk jika NW dari akun investasi pada perusahaan anak sama dengan NB dari akun ekuitas. Nah, maka modal saham itu dengan nilai sekian, tambahan modal dengan nilai sekian, laba ditahan dengan nilai sekian. Nah, investasi pada perusahaan anak dengan nilai sekian, hak minoritas, persen kepemilikan dikali dengan total ekuitas dengan nilai sekian. Nah, itu merupakan gambaran dalam menyusun laporan keuangan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Jika NW dari akun investasi pada perusahaan anak lebih dari NB akun ekuitas, maka modal saham dicatat pada debit, tambahan modal jika ada dicatat pada debit, laba ditahan dan alokasi kelebihan dicatat pada debit. Untuk investasi pada perusahaan anak dicatat pada kredit, hak minoritas persen kepemilikan dikali total ekuitas dicatat pada kredit. Mengalokasikan dan mengamortisasi perbedaan nilai wajar dari akun investasi dengan nilai buku ekuitas. Jika ada perbedaan itu dialokasikan ke aktiva tetap, maka perlu dibuatkan jurnal penyusutan. Demikian pula jika ada hak paten perlu diamortisasi per tahun. Mengeliminasi akun reprikol lainnya seperti hutang, piutang, pembelian, dan penjualan antar perusahaan. Yang kelima, menjumlah akun-akun pada kedua laporan keuangan untuk akun-akun yang tidak reprokal pada kolom laporan konsolidasi. Dan yang keenam, menjumlahkan akun-akun pada kedua laporan keuangan, ditambah dan dikurangi akun-akun dalam kolom jurnal eliminasi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara induk perusahaan anak dan induk perusahaan dapat digunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode ekuitas, yang kedua metode ekuitas tidak lengkap, dan yang ketiga metode harga perolehan. Baik, selanjutnya konsolidasi dengan metode ekuitas. Konsolidasi dengan metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai sesuatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan data. Pencatatan investasi saham pada anak perusahaan dengan metode ekuitas didasarkan pada suatu anggapan investasi pada perusahaan sejajar dan sama dengan investasi perusahaan-perusahaan cabangnya. Nilai investasi induk perusahaan terhadap perusahaan akan meningkat jika anak perusahaan yang memperoleh laba bersih, dan akan menurun atau berkurang jika anak perusahaan menderita kerugian. Meskipun laporan keuangan konsolidasi hasil penerapan metode ekuitas ini nantinya akan sama dengan penerapan metode biaya, namun lembar kerja konsolidasi beserta jurnal untuk penyesuaian dan eliminasi akan berbeda.
Baik, ada beberapa perkiraan atau akun yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, perkiraan investasi saham dalam anak perusahaan akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba rugi atau pembagian dividen. Dan yang kedua, perkiraan kas akan berubah jumlahnya apabila induk perusahaan melaporkan adanya laba rugi atau pembagian dividen. Yang ketiga, perkiraan piutang dividen anak perusahaan timbulnya karena perusahaan mengumumkan dividen namun belum dibayar. Perkiraan ini harus dihapuskan apabila telah dibayar tunai. Dan yang keempat, perkiraan laba yang ditahan atau retained earning induk perusahaan akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba rugi. Selain itu, akan berubah juga karena adanya laba atau rugi milik induk perusahaan sendiri. Dan yang kelima, perkiraan laba yang ditahan atau retained earning anak perusahaan akan berubah jumlahnya apabila ada laba rugi atau pembagian dividen pada anak perusahaan sendiri. Perkiraan-perkiraan di atas dalam kertas kerja atau worksheet penyusunan laporan keuangan konsolidasi harus sudah menunjukkan saldo akhir pada laporan keuangan konsolidasi. Artinya sudah diperhitungkan perubahan jumlahnya. Baik, selanjutnya yang B, konsolidasi dengan metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba bersih perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi. Dan saldo laba perusahaan induk adalah sama dengan saldo laba konsolidasi. Persamaan jumlah laba dan saldo laba perusahaan induk dan konsolidasi ini tidak selalu ada persamaan. Jika metode ekuitas diterapkan tidak secara benar, atau jika akuntansi metode biaya digunakan untuk investasi perusahaan anak. Contohnya, perusahaan induk dalam menerapkan akuntansi metode ekuitas mungkin mengamortisasi perbedaan antara investasi dan nilai buku yang diperoleh pada buku terpisah perusahaan induk, atau mungkin tidak mengeliminasi laba atau rugi perusahaan. Kelalaian-kelalaian seperti itu dapat menyebabkan tidak lengkapnya penerapan akuntansi metode ekuitas. Kesalahan-kesalahan lain dalam penerapan metode ekuitas menyebabkan salah saji yang serupa dalam laba dan saldo laba perusahaan induk. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu yang ke-C, konsolidasi dengan metode biaya atau cost metode. Pada metode biaya yang akan dipakai untuk mencatat investasi saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang telah dibagikan oleh anak perusahaan yang diakui sebagai pendapatan oleh induk perusahaan. Sebaliknya, laba atau rugi atas kepemilikan modal atau saham hanya timbul apabila sebagian atau seluruh jumlah saham yang dimiliki tersebut itu dijual. Pada metode biaya, bagian dividen yang dibagikan oleh anak perusahaan dicatat pada sisi debit dalam rekening piutang dividen atau kas dengan rekening lawan kredit penghasilan dividen. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada metode biaya yaitu yang pertama, perkiraan investasi saham pada anak perusahaan tidak mengalami perubahan jumlahnya, perubahan modal anak perusahaan akibat adanya laba rugi atau pembagian dividen tidak mempengaruhi perkiraan investasi dalam saham pada anak perusahaan atau induk perusahaan, tidak menyesuaikan investasinya. Yang kedua, laba atau rugi anak perusahaan baru diakui oleh induk perusahaan sebesar persentase kepemilikannya pada saat disusun neraca konsolidasi melalui perkiraan laba yang ditahan untuk induk perusahaan. Perkiraan ini hanya tampak pada worksheet penyusunan neraca konsolidasi. Yang ketiga, penghapusan atau eliminasi terhadap perkiraan-perkiraan modal saham, agio, saham, dan retainer earning anak perusahaan hanya didasarkan pada jumlah awal atau saldo awal tahun atau saldo awal pada saat kepemilikan. Yang keempat, metode biaya berdasarkan pada asumsi bahwa investasi induk terhadap anak perusahaan merupakan bagian dari aktiva. Yang kelima, nilai investasi harus selalu tetap
karena akan ditempatkan dalam neraca sebesar harga perolehan saja. Perubahan nilai aktiva bersih anak perusahaan sebagai konsekuensi dari kegiatan operasionalnya tidak akan pengaruhi besarnya nilai investasi tersebut. Baik, selanjutnya yang ke-E, konsolidasi sebelum dan sesudah akuisisi. PT Raihan membeli semua saham PT Ramdan dengan kas sebesar 600.000 tunai. Diasumsikan nilai wajar atau harga pasar PT Ramadan sama dengan nilai bukunya pada tanggal penggabungan. Neraca kedua perusahaan sebelum tanggal akuisisi. Kas nilai buku PT Raihan 700.000, nilai buku PT Ramadan 100.000, piutang nilai buku PT Raihan 150.000, nilai buku PT Ramadan 100.000. Persediaan nilai buku PT Raihan 200.000, nilai buku PT Ramadan 120.000. Tanah nilai buku PT Raihan 350.000, nilai buku PT Ramadan 80.000. Bangunan peralatan nilai buku PT Raihan 1.600.000, nilai buku PT Ramadan 1.200.000. Akumulasi depresiasi nilai buku PT Raihan 800.000, nilai buku PT Ramadan 600.000. Jadi total aset di nilai buku PT Raihan 2.200.000, nilai total aset di PT Ramadan 1 juta. Hutang lancar dinilai buku PT Raihan 200.000, dinilai buku PT Ramadan 200.000. Hutang wesel dinilai buku PT Raihan 400.000, dinilai buku PT Ramadan 200.000. Saham nilai buku PT Ramadan 1 juta, 1 juta rupiah, nilai buku PT Ramadan 400.000. Laba ditahan di PT Raihan 600.000, di PT Ramadan 200.000. Jadi total hutang dan modal di PT Raihan 2.200.000 dan total hutang dan modal di PT Ramadan 1 juta. Baik, yang selanjutnya dari neraca di atas dapat diketahui bahwa total saham yang diperoleh adalah 400 ditambah 200.000 sama dengan 600.000. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Cost of investment 600.000, nilai buku saham 400.000 ditambah dengan laba ditahan 200.000. Saham Raihan 600.000 kita kalikan dengan 100%, jadi totalnya 600.000, selisih 0. Nah, karena nilai wajar atau harga pasar dan nilai bukunya sama, maka tidak ada selisih dan tidak ada pengakuan terhadap goodwill. Nah, selanjutnya transaksi pembelian saham PT Ramadan ini dicatat dalam jurnal seperti berikut. Investasi di PT Ramadan debit 600.000, kas di kredit 600.000. Ini untuk mencatat pembelian saham PT Ramadan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Investasi di PT Ramdan, nilai buku PT Rahian sebesar 600.000, PT Ramdan sebesar 600.000. Jadi total asetnya nilai buku PT Rahian sebesar 2.200.000, PT Ramdan 0. Hutang lancar, nilai buku PT Rahian sebesar 200.000, PT Ramdan sebesar 200.000. Hutang wesel, nilai buku PT Rahian sebesar 400.000, PT Ramdan sebesar 200.000. Saham nilai buku PT Rahian sebesar 1 juta, PT Ramdan sebesar 400.000. Laba yang ditahan, nilai buku PT Rahian sebesar 600.000, PT Ramdan sebesar 200.000. Jadi total hutang dan modal nilai buku PT Rahian sebesar 2.200.000, PT Ramdan sebesar 1 juta. Baik, jadi saya akan melanjutkan menjelaskan dari apa yang telah teman saya sampaikan dan jelaskan tadi. Jadi neraca konsolidasi tersebut dibuat oleh PT Rahian adalah untuk menyentuhkan
laporan keuangan dari dua perusahaan yang sebelumnya terpisah. Maka transaksi investasi ini merupakan transaksi antara dua perusahaan yang tergabung dalam suatu grup. Jadi harus dieliminasi sehingga perlu membuat jurnal untuk sebagai berikut. Saham PT Ramdan sebesar 400.000, laba yang ditahan sebesar 200.000, investasi PT Ramdan sebesar 600.000. Mencatat eliminasi di PT Ramdan, kemudian dibuat kertas kerja konsolidasinya sebagai berikut. Baik, selanjutnya bisa dilihat ini adalah laporan kertas kerja konsolidasi. Kas nilai buku PT Rayan sebesar 100.000, PT Ramdan sebesar 100.000, debitnya tidak ada, kreditnya tidak ada, nilai konsolidasinya sebesar 200.000. Piutang, nilai buku PT Rayan sebesar 150.000, PT Ramdan sebesar 100.000, debitnya tidak ada, kreditnya tidak ada, nilai konsolidasinya sebesar 250.000. Persediaan nilai buku PT Rayan sebesar 200.000, PT Ramdan sebesar 120.000, debitnya tidak ada, kreditnya tidak ada, nilai konsolidasinya sebesar 320.000. Tanah nilai buku PT Rayan sebesar 350.000, PT Ramdan sebesar 80.000, debit tidak ada, kredit tidak ada, nilai konsolidasinya sebesar 430.000. Bangunan dan peralatan, nilai buku PT Rayan sebesar 1.600.000, PT Ramdan sebesar 1.200.000, debitnya tidak ada, kreditnya tidak ada, nilai konsolidasinya sebesar 2.800.000. Investasi PT Ramdan, nilai buku PT Rayan sebesar 600.000, PT Ramdan 0, debitnya tidak ada, kreditnya sebesar 600.000. Jadi nilai konsolidasinya 0. Total asetnya nilai buku PT Rayan sebesar 3 juta, PT Ramdan sebesar 1.600.000, debitnya tidak ada, kreditnya tidak ada, nilai konsolidasinya sebesar 4 juta. Akumulasi depresiasi, nilai buku PT Rayan sebesar 800.000, PT Ramdan sebesar 600.000, debitnya tidak ada, kreditnya tidak ada, nilai konsolidasinya sebesar 1.400.000. Hutang lancar, nilai buku PT Rayan sebesar 200.000, PT Ramdan sebesar 200.000, debitnya tidak ada, kreditnya tidak ada, nilai konsolidasinya sebesar 400.000. Hutang wesel, nilai buku PT Rayan sebesar 400.000, PT Ramdan sebesar 200.000, debitnya tidak ada, kreditnya tidak ada, nilai konsolidasinya sebesar 400.000. Saham, nilai buku PT Rayan sebesar 1 juta, PT Ramdan sebesar 400.000, debitnya 400.000, kreditnya tidak ada, nilai konsolidasinya sebesar 1 juta. Laba yang ditahan, nilai buku PT Rayan sebesar 600.000, PT Ramdan sebesar 200.000, debitnya 200.000, kreditnya tidak ada, nilai konsolidasinya sebesar 600.000. Jadi total hutang dan modal nilai buku PT Rayan sebesar 3 juta, PT Ramdan sebesar 1.600.000, debitnya 600, kreditnya 600, nilai konsolidasi keseluruhannya menjadi 4 juta. Ini selanjutnya setelah kertas kerja selesai dibuat dengan diikut sertakan eliminasi, neraca konsolidasi PT Rayan akan nampak sebagai berikut. Neraca konsolidasi PT Rayan, kasnya sebesar 200.000, piutangnya sebesar 250.000, persediaannya sebesar 320.000, tanah sebesar 430.000, bangunan dan peralatan sebesar 2.800.000, akumulasi depresiasi sebesar 1.400.000. Jadi total asetnya sebesar 2.600.000. Untuk utang lancar sebesar 400.000, hutang wesel 600.000. Modalnya saham sebesar 1 juta, laba yang ditahan sebesar 600.000. Jadi total hitungan dan modalnya sebesar 2.600.000. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam.